Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan berupa karunia kepada kita sehingga kita bisa meniti jalan hidayah. Tiada lain itu adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus senantiasa menjawabnya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ketaatan-ketaatan yang harus senantiasa kita tunaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita yang masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak pesan-pesan atau WhatsApp ya, atau pesan singkat bahwasanya belakangan ini ada sebuah ceramah yang mengatakan bahwasanya hapus tato itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Bahkan dalam ceramah itu dikatakan bahwa hapus tato itu adalah sesuatu perkara yang jahil, tidak berdasarkan landasan ilmu, tidak ada landasan ilmunya. Bahkan para salaful ummah pun tidak mencontohkan akan adanya hapus tato ya. Sobat-sobat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sebuah ceramah yang sedikit meresahkan terusus bagi teman-teman yang hijrah, yang sudah meninggalkan masa jahiliyahnya, meninggalkan amalan-amalan jahiliyahnya, tetapi ada sedikit ganjalan karena di tubuhnya ada identitas jahiliyah tadi yang berupa tato tadi itu. Akan tetapi dalam prosesnya setelah berhijrah, mendengar ceramah baik itu di media sosial, video, bacaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang datang ada sebuah video yang mengatakan bahwasanya hapus tato itu adalah perkara jahil. Sementara mereka sedang melakukan proses hapus tato tadi itu untuk islah, perbaikan dirinya agar ibadahnya itu lebih khusyuk lagi, kemudian agar masyarakat itu tidak mencap sebagai orang yang berperilaku buruk ya, karena memang masa jahiliyahnya pernah berlaku buruk tapi kan sekarang sudah bertaubat, atau ya stigma negatif yang masih disandang mereka sehingga mereka memiliki beban moral ya. Sobat-sobat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan membahas bagaimana hapus tato ini, apakah ada anjurannya dari syariat atau tidak ada anjurannya, atau adakah para ulama yang menganjurkan untuk dihapus atau tidak ada. Maka kita akan sama-sama kita telaah bagaimana hapus tato dalam pandangan syariat. Dan kita akan menyaksikan dulu, mendengarkan video yang berkenaan dengan hapus tato tadi, ceramah hapus tato yang dikatakan sesat. Bagaimana hukum menyumbangkan sejumlah dana kepada seorang muslim untuk penghapusan tato? Apakah hal tersebut termasuk bentuk sedekah? Jadi dalam sebuah pengajian, dalam sebuah majelis ilmu, ada yang bertanya bagaimana hukum hapus tato dan bagaimana hukumnya menyumbangkan uang untuk mendanai program hapus tato itu, kurang lebih seperti itu, untuk membeli mesin hapus tato tentunya. Bagaimana hukumnya? Nah, di dalam ceramah ini dikatakan bahwasanya, kita simak saja supaya tidak salah. Oke. Hukum menghapus tato. Pertama, tatonya haram ya. Kalaupun tatonya kaligrafi, haram. Nggak jadi halal. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya hukum di tatonya itu haram. Kita sepakat kalau yang namanya tato itu haram, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la'anallahu washimah wal mustaushimah ya. Allah melaknat orang-orang yang ditato dan yang mentatonya, meminta ditato dan yang mentatonya. Allah laknat itu. Berarti ini adalah sebuah perbuatan yang mengundang laknat Allah, berarti diharamkan. Kalau di dalam riwayatnya yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam washimah wal mustaushimah ya.
Nabi SAW melaknat orang yang ditato dan yang mentatonya, ya, secara garis besar seperti itu. Kita sepakat bahwasanya tato itu haram, apapun alasannya, ya. Kita lanjutkan. Ya. La'anallahu al-washimin wal washimat wal mustawshimin wal mustawshimat. Allah melaknat para lelaki dan wanita bertato dan yang minta tato, baik wanita ataupun lelaki. Oke. Taib, dosa itu dosa. Dah. Nah, jadi pembahasan. Kalau udah tato, maka apa yang harus dilakukan? Tobatnya dihapuskah? Gitu. Maka baru pembahasan ini. Kenapa diharamkan tato? Ilahnya dulu. Oke? Ilahnya dulu. Kenapa tato diharamkan? Sebagian bilang tato diharamkan karena menghalangi air ketika bersuci. Ya, kalau di anggota wudhu, ya berarti menghalangi wudhu. Kalau di anggota tubuh biasa, ya menghalangi air ketika junub. Karena junub syaratnya air mengenai semua anggota tubuh, kan begitu kan? Menghalangi air. Katanya dari situ, menghalangi bersuci. Dari situ diharamkan. Ilahnya katanya itu. Tapi nggak tepat. Karena di dalam syariat, jangankan tato, oke, yang permanen. Yang perban aja deh yang di luar. Ketika mesti wudhu atau junub, maka ketika kita mengusap bagian luarnya, itu udah cukup, sah. Apalah lagi tato yang sifatnya jadi permanen dan anggota tubuh. Maka ketika air, hukumnya kena air. Wudhu kena wudhu, karena dia udah bagian dari tubuh kita. Jadi bukanlah alasan pengharaman tato, apa? Menghalangi air. Bukan. Iya kan? Terus apa dong haramnya? Yang lebih tepat ilahnya, karena ilahnya taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah. Tuh. Tadinya punggung ente ini mulus misalnya. Kok jadi ada gambar pemandangan? Berubah ciptaan Allah tuh. Berubah ciptaan Allah yang sifatnya bukan untuk sifatnya memperbaiki sesuatu yang cacat, boleh. Kayak sumbing. Oke? Ini kan error. Nah, diperbaikilah, dioperasi boleh? Boleh. Oke? Itu misalnya gigi yang nggak baik posisinya. Posisinya nggak baik. Oke? Yang ini pada ke bawah. Beliau mengatakan bahwasanya tadi hapus tato itu tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam kaidah fikih itu al aslu fil asya ibah. Asal segala sesuatu itu dalam urusan dunia itu boleh, ya. Tetapi nanti akan ada pembahasan lain, mungkin cari apa yang menjadi larangannya, ya, dalam urusan bab dunia, ya. Memang tidak ada perintah untuk menghapus tato, adanya memang larangan untuk menato. Sedangkan perintah untuk menghapus tato itu memang tidak ada. Tetapi secara kaidah usul fikih, al aslu fil asya ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Kan, tetapi nanti cari apa yang menjadi larangannya kalau dalam urusan dunia. Nah, akan tetapi Ustadz ini mengatakan bahwasanya hukum hapus tato itu memang tidak ada perintahnya, jadi tidak boleh. Kita simak lagi pernyataannya. Nggak ada contoh itu dari salaf. Ketika ditegaskan haramnya tato, nggak ada keterangan dari salaf bahwa adanya praktek menghapus tato karena diharamkan, nggak ada. Kemudian beliau mengatakan, ya, bahwasanya tidak ada contohnya dari ulama salaf, dari orang-orang salaf, bahwasanya harus menghapus tato. Tidak ada contohnya. Ya memang, karena memang mungkin salaf tidak ada yang ditato. Mungkin salafus sholih mana ada yang orang bertato salafus sholih, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini menurut pendapat saya. Ya. Kemudian kalau mengambil pelajaran dari bagaimana para sahabat ketika dulu sebelum khamar itu benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian para sahabat itu yang masih meminum khamar. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya khamar itu haram. Maka reaksi para sahabat ketika itu macam-macam. Kemudian dilemparlah, ya, khamar yang ada di tangannya itu, ya, dilempar, kemudian dimuntahkan lagi. Bahkan ada sebagian para sahabat itu yang sampai memasukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk mengeluarkan supaya muntah, supaya mual, sakit perutnya kan, kemudian mual muntah,
untuk mengeluarkan sisa-sisa alkohol jangan sampai, atau sisa-sisa khamr jangan sampai ada di dalam tubuhnya karena ada barang haram. Itulah para sahabat yang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala yang secara sungguh-sungguh ya. Kemudian apakah mereka itu termasuk menyakiti diri mereka dengan memasukkan tangannya, telunjuknya ke dalam mulut, padahal secara zahir, secara logis, kalau memasukkan tangan kita, memasukkan jari kita ke dalam mulut itu adalah perkara yang tidak enak, ya, bisa bahkan termasuk menyakiti diri sendiri. Ya. Maka kemudian kita lihat lagi video berikutnya. Ini dengan konsep salaf sudah jelas semua hal dengan praktek mereka. Satu. Yang kedua, dari sisi usul fikih lagi nih. Kalau kita paham ilahnya merubah ciptaan Allah, maka justru dengan menghapusnya, maka merubah lagi ciptaan Allah. Tuh. Dia mengatakan tadi bahwasanya kalau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ilahnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh, ya. Kan sudah ditato. Kemudian beliau mengatakan secara fikihnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh, ya. Tadi dia mengatakan, menganalogikan dengan seseorang misalkan bibirnya sumbing, bawaan lahir, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dioperasi, maka itu boleh untuk perbaikan dirinya. Kemudian apabila giginya ke depan katanya, mohon maaf ya, giginya ke depan kemudian dirapihkan supaya jadi rapi, tidak terlalu ke depan atau jadi normal lagi, itu boleh, padahal itu langsung bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia tidak, ya. Sementara menato itu adalah perbuatan manusia, ya, yang dilakukan oleh syahwat, keinginan yang didorong oleh iblis laknatullah alaihi, kemudian dicoretlah dengan coretan-coretan berbagai macam gambar dan lain sebagainya. Itu buatan manusia, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keliru, merubah ciptaan Allah saja, karena tato bukan ciptaan Allah. Itu yang diciptakan oleh manusia, yang diikhtiarkan oleh manusia. Tentunya dengan menghapusnya tentu tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti lagi videonya. Sama illah lagi, menyakiti diri itu kan nggak boleh. Menyakiti diri untuk sesuatu yang bukan maslahat, bukan madarat. Juga. Beliau mengatakan menyakiti diri sendiri itu tidak boleh, ya. Untuk sesuatu yang maslahat atau yang madarat, ya. Memang tidak boleh menyakiti diri sendiri tadi. Kemudian kalau kita telaah, ya, proses hapus tato di era sekarang, di zaman sekarang itu bukan seperti dulu, sobat villa. Kalau dulu mungkin memang menggunakan istrika sehingga panas, kulit jadi rusak, kemudian ada yang menggunakan kapur sirih, ada yang menggunakan sabun, ada yang menggunakan soda api dan lain sebagainya, sehingga itu sakitnya berbulan-bulan, sehingga sakitnya itu sangat sakit sekali, sehingga berbekas, sehingga merusak juga kulit yang ada. Nah, itu menyakiti diri sendiri, ya. Kemudian kalau kita pelajari, ya, makanya kalau kita pelajari secara ilmu kedokteran, maka hapus tato di era sekarang ini itu sangat minim sekali untuk menyakiti diri sendiri, karena dalam prosesnya ada beberapa tahap yang harus dilalui. Misalnya kalau seperti program hapus tato yang sudah berjalan, orang yang ingin menghapus tato itu harus melalui medical check lab, harus bawa hasil check lab. Dia harus bebas HIV/AIDS, dia harus bebas hepatitis C, dia harus bebas diabetes, ya. Sehingga ketika dalam proses penghapusannya tidak memunculkan madorot-madorot yang lainnya, ya. Kemudian setelah itu juga kita dibarengi, ya, oleh tim dokter, yang mana dokter berkenaan dengan dokter spesialis kulit, ya. Dokter spesialis kecantikan kulit, dan itu dilakukan juga oleh dokter spesialis kulit. Kemudian dibimbing oleh dokternya, maka untuk menghilangkan atau mendistorsi atau meminimalisir rasa sakit itu digunakanlah sebuah anestesi, ya. Ada yang pakai krim anestesi agar si rasa sakitnya itu tidak terasa sakit. Walaupun sebagian orang yang sudah melakukan hapus tato ketika ditanya sakit tidak, sakit tidak. Alhamdulillah tidak, gitu. Dan nanti insya Allah kita akan hadirkan orang yang memang sudah merasakan bagaimana hapus tato itu sudah dilaksanakan. Ini secara ilmu kesehatan saja, ini diakui oleh para dokter, ya, untuk bisa menghilangkan, kemudian efeknya tidak memiliki efek yang merusak kulit, bahkan kulit seperti semula. Nah,
Sobat-sobat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah sebuah penjelasan tentang bahwasanya menyakiti diri sendiri ya. Maka jawabannya insya Allah tidak menyakiti diri sendiri. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Hanya untuk apa? Untuk menghias diri gitu. Ya, menyakiti diri dengan jarum-jarum tato tersebut. Nah, kalau kita mau ngerubah, ya menyakiti diri lagi, sakit. Kalau kita mau menghapus ya maka. Jadi dia mengatakan kalau dia seseorang itu mau merubah tatonya tadi itu berarti dia menyakiti dirinya lagi. Di awalnya dia sudah menyakiti diri sendiri, kemudian mau dirubah, maka dia menyakiti diri sendiri lagi. Ini perkara yang memang tidak boleh ya. Kata beliau itu menciptakan sebuah maslahat dengan sebuah kemadharatan ya, menghilangkan sebuah kemadharatan dengan kemadharatan lagi yang beliau katakan. Kita lanjutkan lagi. Menyakiti diri lagi dan merubah lagi ciptaan Allah, maka haram. Dan merubah ciptaan Allah lagi katanya. Padahal ini kan bukan ciptaan Allah. Tato yang diusahakan oleh orang tersebut atas dorongan syahwat. Kalau gigi ya ciptaan Allah, kalau bibir sumbing ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tato kan itu diikhtiarkan oleh pribadi, diikhtiarkan oleh manusia ya, yang didorong oleh syahwat, yang dihembuskan oleh iblis laknatullah alaih ya. Kita lanjutkan. Maka haram. Beliau mengatakan haram katanya menghapus tato tadi karena tadi ya tidak boleh menyakiti diri sendiri. Nah, kelirulah orang-orang yang bergerak mengiklankan untuk Kelirulah orang-orang yang bergerak mengiklankan hapus tato ya. Mengiklankan hapus tato. Kelirulah orang-orang yang bergerak menginisiasi ya untuk orang menjadi lebih baik lagi dengan menghilangkan hapus tato. Kelirulah orang-orang yang mengajak kepada perbaikan kepada pribadi seseorang karena menghilangkan tatonya. Ini sangat keliru sekali. Pernyataan yang sangat justru mengelirukan orang-orang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, tidak dilandasi oleh ilmu. Kita lanjutkan videonya. Sodakoh menghapus ini mereka itu tadi kita bilang beragamanya nggak berdasarkan ilmu, hanya karena tren yang dia mengatakan sodakoh kepada program hapus tato, sodakoh meringankan orang-orang yang berhijrah dengan menghapus tato ini keliru. Beragamanya tidak berlandaskan ilmu. Nas'alullah salamah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kita dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita tentunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dia mengatakan keliru. Padahal orang mau sedekah, ya, terlepas itu sedekah misalkan hapus tatonya itu memang dilarang secara syar'i, walaupun memang belum ada ya, belum ada larangan ya, hadis yang menyatakan bahwasanya melarang untuk dihapus, belum ada. Ya. Bahkan orang yang bersedekah pun dia katakan bahwasanya dia itu ada orang yang keliru, yang beragama tidak di atas landasan ilmu. Padahal tadi secara kedokteran, secara urusan duniawi ya, dokter itu meneliti dan menganjurkan bahwasanya hapus tato dengan metode laser ya, dengan metode hapus tato yang terkini itu sangat bisa dianjurkan. Kita lihat lagi. Tren yang happening itu nggak ada ahli ilmu yang menuntunnya. Ini keliru. Padahal justru di syariat salah ketika seseorang menghapus tato. Salah. Dia mengatakan di syariat justru salah jika seseorang itu menghapus tato. Syariat mana ya yang menyalahkan bahwasanya hapus tato itu dilarang? Kalau ada silakan tunjukkan. Syariat mana? Al-Qur'annya mana? Kalau memang dalam Al-Qur'an. Hadisnya mana? Kalau memang dalam hadis. Atau qaul para salafus ummah atau salafus sholih ya tadi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang melarang hapus tato ya. Yang ada itu tidak boleh mentato, itu udah jelas, itu sudah mutlak. Sementara untuk menghapus tidak ada para ulama pun. Nanti insya Allah akan saya tampilkan dan akan saya bacakan fatwa-fatwa dari para ulama. Kita lanjutkan. Salah. Kecuali lagi nanti ada pembahasan dari ulama. Kecuali apabila tatonya itu lambang kesyirikan. No. Jadi kalau udah tato diapain? Diemin. Udah tobat aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang nggak diampuni kecuali nggak ada yang nggak diampuni dengan taubat.
Dia mengatakan kecuali nanti kalau tatonya itu lambang kesyirikan, kalau tatonya itu lambang setan, tengkorak atau lambang agama tertentu ya. Kalau caranya bagaimana tobat? Ya, kita sepakat. Caranya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tobatan itu antara pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beres memang ya. Tetapi hapus tato apakah wajib atau tidak? Ya tidak wajib. Tetapi sesat? Ya insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di dalam ceramah berikutnya kita saksikan. Baru ulama berkata nih, kecuali tatonya lambang kesyirikan seperti salib kebalik, gambar tengkorak misalnya, lagi minum kopi, lambang-lambang syaitani. Di belakangnya ada gambar hitam bundar, mungkin sundel bolong. Iya, sundel bolong, padahal tompel. Cuman dia gambarin hari jadi seolah-olah sundel bolong. Padahal tompel. Kecuali lambangnya lambang-lambang syaitani gambarnya, maka dihapus. Tapi dihapus ternyata madorotnya lebih besar. Kenapa? Sakit. Tadi dikatakan kecuali lambang-lambang setan, lambang-lambang kesyirikan itu para ulama mengatakan dihapus. Tetapi menghapusnya lebih menjadikan madorot katanya tadi ya. Karena dia belum tahu ya sistem yang terbaru, maka banyak-banyak berwisata lah. Banyak-banyak main ke tetangga, silaturahmi gitu. Jangan kita tinggal di tempat kita sendiri sehingga kita memandang bahwa kita yang paling benar ya. Mainlah, dunia itu sangat luas sekali. Seperti para sahabat, para ulama itu sering main. Mereka mencari hadis dari suatu tempat ke tempat yang lain, melakukan safar dan lain sebagainya. Sehingga dia bertambah wawasannya. Sehingga para sahabat itu tidak dalam mengeluarkan fatwa itu tidak bermudah-mudahan. Kita lanjutkan. Sakit luar biasa. Diapain? Sampai ulama bilang, ya udah, jangan sampai lambang syaitan itu dibawa mati. Kalau gitu apa? Bisa jadi sampai lambang kekufuran, lambang syaitan itu tambahin tatonya. Tuh, palingkan dari gambar syaitan itu. Begitu malah. Bisa jadi begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia mengatakan bahwasanya kalau tatonya itu lambang kesyirikan, tatonya itu lambang setan, maka para ulama mengatakan palingkan gambarnya itu dengan ditato lagi. Nas'alullah salamah al-afiyah. Ulama mana yang menyarankan seperti itu ya? Ulama mana yang menyarankan seperti itu? Fatwa yang dimana yang harus menghilangkan suatu kemungkaran dengan kemungkaran lagi, menghilangkan satu madorot dengan kemadorotan lagi. Tadi dia mengatakan bahwasanya di awal tidak boleh menghapus karena menjadikan madorot dengan apa? Dengan melukai diri sendiri. Ya, ini dengan mendistorsikan tato tadi itu dengan cara ditato lagi. Bagaimana bisa? Ya, melakukan sudah bertobat dari laknat pribadi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tato, kemudian untuk bertobatnya dengan melakukan lagi perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu perkara yang kontradiktif ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, secara syar'i pun tidak ada. Ulama mana ya yang menganjurkan hal seperti itu kalau memang ada ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibaratnya seperti orang ingin bersuci tetapi dengan air kencing ya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ini jelas sekali perkataan yang batil ya, yang justru tidak dilandasi oleh ilmu ya, tidak dicontohkan oleh para salafu ummah ya. Kita lanjutkan. Apa bisa jadi begitu nih? Tambahin apa kek? Jadi dipalingkan dari gambar syaitan, lambang-lambang syaitan. Daripada menghapus yang begitu besar dan sakit luar biasa, tambahin dikit gambarnya, diedit sehingga terpalingkan gambar tersebut. Iya, diedit. Nauzubillah summa nauzubillah. Disarankan untuk bertato lagi. Padahal itu perkara yang sudah jelas mutlak keharamannya. Sedangkan hapus tato tadi belum ada memang larangannya juga. Perintahnya memang belum ada. Larangannya pun memang tidak ada gitu. Tetapi ini memalingkan kemadorotan, memalingkan kejahilian dengan kejahilian lagi. Memalingkan suatu amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah summa nauzubillah.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya saya akan membacakan beberapa fatwa dari para ulama, ya, berkenaan dengan hapus tato, ya. Bagaimana pendapat para ulama?